Mengheningkan cipta sejenak, mari kita kembali ke abad ke-13 Masehi di jantung Nusantara. Disinilah peradaban agung Majapahit berdiri kokoh dengan candi-candi megah dan istana-istana berukiran indah, sebuah imperium yang menguasai lautan dan daratan. Kekayaan rempah-rempah mengalir, membawa kemakmuran dan juga menarik perhatian dunia luar. Namun, jauh di ufuk barat, layar-layar kapal asing mulai terlihat. Para pedagang dari Jazirah Arab, Persia, dan Gujarat berlayar ribuan mil, membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga kisah-kisah baru dan keyakinan yang berbeda. Mereka adalah pelaut ulung yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan pesisir Nusantara. Di pelabuhan-pelabuhan ramai terjadi pertemuan budaya yang tak terhindarkan. Pertukaran bukan hanya tentang rempah dan kain sutra, melainkan juga ide-ide. Di warung-warung teh, di pasar-pasar yang hiruk-pikuk, para pedagang Muslim berbagi cerita tentang kepercayaan mereka, tentang satu Tuhan dan cara hidup yang sederhana namun mendalam. Kedatangan Islam di Nusantara tidaklah melalui penaklukan militer, melainkan melalui dakwah yang bijaksana dan penuh toleransi. Para ulama dan sufi dengan ajaran tasawuf yang menenangkan jiwa berhasil menyentuh hati masyarakat. Mereka memperkenalkan Islam melalui kesenian, kearifan lokal, dan pendekatan yang damai. Perlahan namun pasti, pengaruh ini meresap. Ada kisah-kisah tentang para adipati dan raja-raja kecil di pesisir utara Jawa yang terkesima dengan kesahajaan dan keadilan ajaran Islam. Mereka melihat potensi untuk memperkuat wilayah mereka dan dengan sukarela memeluk keyakinan baru ini diikuti oleh rakyat mereka. Jalur perdagangan menjadi arteri penyebaran Islam. Dari pelabuhan ke pelabuhan, dari kota pesisir ke pedalaman, Islam menemukan jalannya. Pernikahan antara pedagang Muslim dan putri-putri bangsawan lokal juga berperang besar, mengikat dua kebudayaan menjadi satu. Uniknya, Islam tidak menghapus budaya yang ada. Sebaliknya, ia berdialog, beradaptasi, dan bahkan memperkaya. Tradisi Jawa yang kaya seperti wayang, gamelan, dan arsitektur menyerap unsur-unsur Islam, menciptakan akulturasi yang harmonis dan unik. Inilah kekuatan Nusantara. Bersamaan dengan itu, lahir pula pusat-pusat pendidikan Islam yang dikenal sebagai pesantren. Di tempat-tempat inilah, ilmu agama diajarkan, moralitas ditegakkan, dan generasi baru pemimpin serta ulama ditempa, menjadi pilar penyebaran Islam yang lebih mendalam. Bahkan dalam arsitektur, jejak Islam terlihat jelas. Masjid-masjid awal di Nusantara tidak meniru sepenuhnya gaya Timur Tengah, melainkan memadukan bentuk-bentuk candi dan pendopo Jawa, menciptakan gaya yang khas dengan atap tumpang dan tanpa menara yang mencolok. Demikianlah Islam memasuki Nusantara, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai tamu yang membawa pencerahan, yang berdialog dengan kearifan lokal, dan akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa ini. Sebuah warisan harmonis yang terus hidup hingga kini.